Ya, kembali lagi di channel Invest is Good. Kali ini kita akan membahas terkait bagaimana caranya agar bisa berinvestasi atau mendapatkan exposure di saham-saham Amerika Serikat. Seperti rekan-rekan ketahui, salah satu bursa terbesar di dunia itu adalah Bursa Amerika Serikat. Dan di sana banyak sekali perusahaan-perusahaan yang listing, yang skalanya internasional, yang sudah memiliki reputasi global ya, dan ukuran perusahaannya pun tidak main-main gitu, bahwa beberapa waktu lalu dikabarkan Nvidia itu sudah mencapai nilai kapitalisasi sebesar 4 triliun US dollar. Lebih besar setahu saya daripada pendapatan negara kita ya. Jadi nilai pasar transaksi likuiditasnya itu benar-benar besar, dan ini bisa menjadi salah satu kesempatan terutama rekan-rekan yang ingin mencoba keluar dan punya sisa modal yang mungkin bisa dicoba di sana, dan ya siapa tahu cuan, siapa tahu bisa beruntung di sana. Nah, ini mengutip dari mikirduit.com, jadi ada 3 platform investasi. Jadi kembali lagi saya disclaimer di sini bahwa saya tidak di-endorse ya, saya tidak dibayar untuk memasarkan aplikasi ini. Jadi ini benar-benar review saja dari artikel, dan saya pun sampai saat ini belum menggunakan dan saya tidak menerima apapun dari pihak-pihak platform ini. Jadi saya mencoba seobjektif mungkin. Oke, jadi kalau berdasarkan artikel ini ada 3 ya. Ada 3 yaitu peluang, GoTrade, peluang, dan Nanovest. Nah, kembali lagi kita coba bahas satu-satu ya. Kita coba bahas dulu dengan GoTrade. Nah, GoTrade Indonesia. Jadi GoTrade Indonesia bagian dari GoTrade Global. GoTrade Global ini setahu saya sudah lama, tapi karena tidak masuk-masuk ya, jadi tidak mendirikan cabang di Indonesia, jadi dianggap ilegal dulu kalau tidak salah. Nah ini benar, dianggap ilegal. Tapi kali ini sudah legal karena bekerja sama dengan Valburi. Jadi rekan-rekan sudah tidak perlu khawatir lagi terkait keabsahan ya, legalitas bisnisnya. Jadi memang sudah ada di Indonesia, sudah dinyatakan sah. Jadi rekan-rekan bisa menggunakan GoTrade Indonesia. Oh ya, sebelumnya kita bahas dulu bahwa untuk berinvestasi ke luar negeri itu tidak seperti kita berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Jadi Bursa Efek Indonesia kan rekan-rekan tinggal klik saja ya, klik buy, klik beli saham yang rekan-rekan mau beli. Lalu dari pihak sekuritas akan yang mendapat, dia mengambil uangnya, lalu ditransaksikan, selesai, dan bisa dibilang saham itu menjadi milik rekan-rekan, dan rekan-rekan nanti punya hak untuk datang ke RUPS dan juga memberikan voting atau suara. Berbeda dengan saham-saham luar negeri ini. Jadi ada 2 cara, ada 2 mekanisme ya, mekanisme perdagangan. Yang pertama itu dengan penyaluran amanat ke bursa luar negeri atas kontrak derivatif single stock saham asing. Nah, setahu saya untuk untuk yang penyaluran amanat ke bursa luar negeri, ini rekan-rekan bisa mendapatkan hak dividen dan juga hak untuk suara, hak voting, setahu saya. Tapi setahu saya juga mungkin akan ada perbedaan ya di beberapa platform. Jadi nanti kita coba bahas juga. Jadi kalau menggunakan skema penyaluran amanat ke bursa luar negeri ini, rekan-rekan mendapatkan saham asli. Nah, untuk mekanisme kedua yaitu contract for difference. Jadi ini mekanisme lama ya, mekanisme yang sudah lama. Jadi rekan-rekan kalau membeli
tidak mendapatkan saham sesungguhnya, jadi hanya mendapatkan semacam kontrak, saham yang dibeli itu yang menjadi acuannya. Jadi rekan-rekan tidak punya saham aslinya, hanya bertransaksi kontrak yang mengacu pada saham yang dibeli. Saya sih kalau bagi saya pribadi ya, ini opini saya pribadi, kalau ada yang mekanisme PALN ya sebaiknya pilih saja yang PALN. Ya, tidak. Tapi kalau ya kembali kalau rekan-rekan memilih kontrak for difference karena lebih paham ilmunya silahkan. Tapi kalau saya pribadi kalau memang ingin mendapatkan saham asli ya silahkan cari platform yang menyediakan mekanisme PALN. Nah, kembali lagi ke GoTrade. Jadi GoTrade ini tidak ada ETF, dan jumlah sahamnya pun ternyata sedikit, tidak mencapai 100. Ini di tahun 2024. Jadi mungkin sudah ada update ya di GoTrade. Jadi nanti rekan-rekan kalau misalkan tertarik bisa cek di websitenya GoTrade. Nah, di sini ya memudahkan, jadi banyak sekali screening tapi terbatas. Jadi ada keuntungannya banyak screeningnya, tool screeningnya banyak tapi sahamnya terbatas. Untuk peluang, ya ini skemanya PALN seperti GoTrade, dan ini kembali perlu rekan-rekan perhatikan ya, bahwa kalau rekan-rekan memilih peluang bisa dapat dividen. Ini sangat-sangat menarik. Jadi ada keuntungan via dividen, namun tidak memiliki hak di RUPS. Jadi perhatikan kalau rekan-rekan menggunakan peluang untuk membeli saham US, rekan-rekan tetap dapat dividen tapi tidak mendapatkan hak untuk voting di RUPS. Jadi seperti GoTrade ya, dia tidak dapat voting right juga di RUPS. Ya kembali lagi, kalau rekan-rekan menginginkan hal itu ya sudah, rekan-rekan jangan menggunakan platform itu tapi tetap dapat dividen, jadi ada keuntungan lain di situ. Nah, di peluang sahamnya lebih banyak dan ada ETF. Nah, ETF ini kalau rekan-rekan tidak terlalu nyaman milih satu saham ya, satu saham, rekan-rekan bisa milih kumpulan saham. Dan biasanya juga kalau rekan-rekan mendengarkan YouTuber luar negeri, itu biasanya mereka selalu menyarankan untuk beli saja ETF S&P 500 seperti itu. Jadi rekan-rekan tidak perlu pusing memikirkan performa tiap perusahaan ya, tiap saham. Rekan-rekan bisa beli saja kumpulannya di S&P 500, dan ini menarik karena kepercayaan mereka ya, yang sering saya dengar di YouTube finansial luar negeri, ya sulit dikalahkan performanya untuk ETF yang berdasarkan S&P 500. Jadi rekan-rekan bisa coba di situ. Nah, untuk berikutnya ada Nanovest. Nah, Nanovest ini juga asli, bukan CFD. Nah, ini menarik. Di Nanovest, investor akan mendapatkan hak dividen dan juga hak suara saat RUPS. Voting RUPS akan dikirimkan via email beberapa pekan sebelum RUPS dimulai. Ini menarik. Jadi rekan-rekan benar-benar memiliki hak layaknya pemegang saham. Dividen dapat, lalu ada suara, ada voting right ya, hak bersuara di RUPS. Dan ini sahamnya ternyata paling banyak. Jadi Nanovest itu menyediakan 2000 saham. Oh ya, seperti mungkin sedikit informasi bahwa saham di US itu sangat banyak, dari yang kapitalisasinya besar Nvidia sampai yang saham gorengan lah, saham gorengan receh lah. Jadi rekan-rekan akan mendapatkan banyak sekali saham di situ. Namun kembali lagi, biasanya platform tidak memperdagangkan semuanya. Biasanya hanya
saham-saham yang terkenal ya seperti Coca-Cola, Nvidia, Microsoft, Meta atau Facebook dan sebagainya yang rekan-rekan mungkin lebih umum ya, lebih lebih sering mendengar itu seperti itu. Nah, namun di sini untuk fitur analisis saham Nanovest paling sederhana dibandingkan GoTrade dan Peluang. Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa kalau ingin mendapatkan pilihan yang paling banyak, maka Nanovest bisa menjadi salah satu pilihan ya. Jadi kalau rekan-rekan hobi menganalisa saham, mungkin Nanovest akan menjadi pilihan yang terbaik karena pilihannya banyak, ada 2000-an lebih. Kalau rekan-rekan mungkin ingin mencoba, ya nyaman lah, mencoba untuk bermain-main dulu, mencoba untuk belajar dulu. Mungkin GoTrade yang tidak terlalu banyak pilihan, alat screeningnya lebih lengkap, ya mungkin bisa dicoba di GoTrade dulu. Baru mungkin kalau misalkan ya biasa-biasa aja ingin ingin mendapatkan yang di tengah-tengah, sepertinya Peluang menjadi pilihan yang paling bagus. Jadi kembali lagi, saya disclaimer, saya tidak di-endorse ya, saya tidak dibayar oleh ketiga ini. Dan nanti silahkan rekan-rekan coba pelajari sendiri seperti apa platformnya dan apakah rekan-rekan puas dengan fasilitas yang diberikan seperti tadi. Nah, ini kita lihat, ini tampilan Nanovest ya. Nah, ini menarik, ada Roblox, Electronic Arts, perusahaan game, ada Grab, Alphabet, McD, Baidu, perusahaan pencari search engine juga, ada IBM. Yang menarik. Oke, kita lihat di Peluang. Oh ya, ternyata Peluang juga sama, lebih banyak pilihan sepertinya ya daripada di ini Nanovest paling banyak. Paling banyak ada Peluang juga ternyata ini sudah berubah, sudah tambah banyak lagi. Amazon, Apple, lalu GoTrade. Kita coba cek. Kalau dari tampilan sih sepertinya lebih nyaman Peluang atau Nanovest ya. Jadi rekan-rekan sepertinya bisa cek dulu karena ini kalau lihat produknya di GoTrade itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dicek. Iya, tidak bisa dicek. Tapi di Peluang dan Nanovest ini rekan-rekan bisa cek dulu ya saham-saham apa saja yang mereka perdagangkan. Mereka juga menjual aset kripto dan juga reksadana. Oke, jadi kalau dari tampilan update saat ini, Nanovest dan Peluang lebih menarik ya, lebih user friendly menurut saya. Jadi rekan-rekan bisa cek dulu. Kalau misalkan sahamnya tidak dijual di Nanovest, maka bisa ke Peluang. Kalau di Peluang nggak ada, bisa ke Nanovest. Nah, itu saja untuk kali ini. Kembali lagi, bursa saham Amerika tentunya punya karakteristik yang berbeda. Jadi, tolong dipelajari dulu, terutama terkait dengan biaya ya. Jadi di sini sudah disebutkan. Ada biayanya berbeda, ada perpajakan yang berbeda juga. Jadi sebelum masuk ke sana, alangkah baiknya rekan-rekan untuk memperhatikan itu dulu. Dan juga ada resiko nilai tukar. Kembali lagi, nilai tukar kita dengan dolar ya biasanya cenderung menurun ya. Dolar cenderung menguat, rupiah cenderung menurun. Jadi itu mungkin bisa diperhatikan dulu sebelum rekan-rekan memutuskan untuk masuk ke pasar US. Saya sarankan untuk mulai dari nilai kecil dulu. Nilai kecil dulu ya, mungkin 5-10 juta ya. Karena kan kembali lagi nilai tukar kita tidak terlalu bagus dengan dolar. Jadi modalnya akan lebih banyak. Tapi saya tidak menyarankan untuk, ya kalau Anda tidak punya pemahaman atau baru mulai ya, saya tidak menyarankan untuk langsung besar ya. Pelan-pelan dulu saja karena fluktuasinya pun mungkin jauh lebih fluktuatif daripada bursa Indonesia karena likuiditas di sana itu sangat tinggi dan banyak juga investor luar negeri yang menanamkan
uangnya di sana, tidak hanya investasi, trading, short selling, dan sebagainya. Jadi ya mulai kecil dulu lah sambil beradaptasi dan mencoba mengamati lingkungan bursanya seperti apa. Oke, akhir kata terima kasih sudah menyaksikan konten kali ini. Semoga tetap cuan, tetap hati-hati ya bagi yang mau mencoba untuk ke saham US. Semoga bisa berhasil. Terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.